mau bahas tentang kehidupannya Mas Azam ini. Azam. Ini yang membuat saya menangis, teman-teman sekalian. Dan sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Dan teman-teman doakan ya, tadi Kang Adib bilang ada KCB 3, jadi doain semoga. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Saya pikir kita harus menghargai keputusan dari pemerintah Arab Saudi, yang mana keputusan tersebut adalah mewaspadai akan merebaknya virus corona tersebut. Toh ini juga adalah pemberhentian sementara saja. Kita doakan semoga setelah diselidiki penyebaran virus corona di sana, kalau tidak terjadi apa-apa atau tidak merebak, mudah-mudahan bisa berangkat umroh lagi insya Allah, bisa haji bisa dibuka lagi insya Allah. Tapi memang tahun ini ada planning juga untuk haji insya Allah. Jadi ambil hikmahnya saja bahwa ini adalah langkah pencegahan untuk merebaknya virus corona. Jadi diberhentikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, seneng banget. Banyak nih teman-teman yang ketika saya wawancara Andi Arsyil ditayangannya, terus teman-teman pada tanya Halidi mana, Halidi mana. Nah sekarang saya ketemu Halidi nih. Ya, kita mau sama-sama bedah bukunya Kang Abik. Udah baca belum kamu? Nih, Kembara Rindu. Ini buat saya nangis nih. Tapi kita lagi nggak bahas tentang Kembara Rindu dulu. Saya mau bahas tentang kehidupannya Mas Azam ini. Azam, yang udah jadi bapak-bapak sekarang ya. Kamu makin gemuk jadi? Iya. Iya. Maklum istri nggak habis makan, saya ngabisin. Anak nggak habis, kamu habisin. Jadi kalau ada backsound suara anak-anak itu suaranya anaknya Odi ya. Jadi kita langsung tanya aja sama Pak Didi. Apa sih? Saya manggilnya Pak Didi ya, karena kita umurnya sama ya Di. Kelahiran 89 sama. Tapi tunggu, sebelum aku nanya tentang kamu, aku mau cerita satu yang lucu. Apa itu? Jadi waktu aku nikah sama suami saya di depan saya nih, dan istrinya Holiday ada di depan situ juga. Jadi suami saya ini bertanya teman-teman sekalian, beneran nggak sih dulu cinlok sama Holiday? Jadi ada pertanyaan kayak gitu. Terus saya bilang enggak, berarti kan kita actingnya keren nih, Iya. sehingga orang menganggap kita ada cinlok setelah film. Iya. Ya. Jadi Tapi waktu itu memang mau dibikin kayak begitu kan, cuma kita nggak mau. Karena Maksud kalau- mau ada gimmick, kalau film Iya. itu biasanya ada gimmick gitu. sayangnya Sayanya yang bilang, loh ini kan saya bilang film ketika kita bertasbih kan film dakwah, Iya. gitu kan, nggak perlu pakai gimmick seolah pemeran utamanya cinlok gitu kan. karena Ada, kan- hah? iya. Ada yang benar, ada yang tidak kan film-film Iya. lainnya ya, mohon maaf ya. Tapi film kita saya bilang ini film sudah ceritanya kuat, Islami, Iya. syutingnya di Mesir, dan ini film dakwah ya, film Islami nggak perlu lah gimmick-gimmick cinlok Iya. dah dan segala Karena macam. kalau ada orang bikin film tuh teman-teman sekalian, dan film itu dia berpasangan biasanya sih untuk supaya filmnya terus Diperbincangkan. terus diperbincangkan, jadi dibuatlah seolah-olah dekat. Tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Kalau promo film ya nggak di luar negeri, Iya. silakan, nggak ada masalah. Itu gimmick dari marketing promo, sah-sah aja kan. Tapi saya bilang bahwa saya waktu itu pengennya kita profesional aja. Karena ini film dakwah. Waktu itu malah mentor-mentor kita di KCB itu kan ngomong satu-satu kita, Ustadz Ridwan, kalau ada virus merah jambu di antara pemain siapa nih gitu kan, ngomong aja, ntar kita panggilin orang tuanya, udah kita sahin aja kan, daripada pacaran ibaratnya gitu. Tapi menarik dari film KCB selalu saya ingetin juga, mungkin Odi masih ingat apa enggak, waktu sebelum kita berangkat ke Mesir, jadi kita tuh masuk ke satu ruangan, terus kita disuruh bilang demi Allah. Kamu ingat Oh, kata-katanya? iya. Kata-katanya apa ya? Itu ini ya apa? Dibayar. Iya, dibaiat. Jadi kata-katanya itu kurang lebih ya, nanti mungkin Adi bisa melengkapi. Demi Allah, kami akan menjaga perbuatan, perkataan, cara berbusana untuk jadi contoh terbaik untuk masyarakat. Itu ya kira-kira dia. Insya Allah. Jadi ada amanah besar. Ada amanah besar. Waktu itu umur kita masih 19 tahunan, dan Iya. untuk saya pribadi sih, kenapa sih harus gini banget? Kayaknya serius banget. Tapi ternyata setelah, kan kita syuting 2008, sekarang udah 2021. Udah berapa tahun berlalu? 2020. 2020. Udah 12 tahun berlalu, dan ternyata kata-kata itu masih terus teringat, jadi ya menjadi pegangan kita. Terus akhirnya kita Jadi tantangannya seperti itu ya, kita terjun ke dunia entertainment ya. Kalau Oki kan otomatis sudah pakai jilbab kan, jadi orang yang mau ngasih tawaran peran ya pasti yang pakai jilbab. Kalau saya laki-laki, tantangannya lebih besar sekali Oh karena ya, kamu banyak iklan-iklan
banyak Awalan maksudnya. ya? Iya, film itu kan laki-laki nggak harus jadi ustadz, bisa kan, nggak harus pakai kopiah kan. Jadi saya pernah ditawarin film horor yang kemarin itu. Kayak gitu-gitu macam-macam. Tapi yang nggak Islami mohon maaf ya nggak bisa. Dan honornya besar, tapi Iya. dia tolak. Udah datang? Udah. Di mana Pak Agung? Tanggung. Ya, Adi, lanjut lagi ya. Iya. Kita lanjut setelah ini Thank you, karena ya. kita mau bedah buku ini. Thank you semuanya. Nah teman-teman sekalian, sekarang ada di Islam Besar dan kita akan bedah data tadi. Ini kembaran ini. Kita akan ngobrol di depan. Ini sederhana, tokoh sederhana, konflik sederhana, tapi membuat hati kita belasah kalau kita baca buku ini. Kita akan bedah, menarik karena ada Kang Adit dan ada Holidi. Kita langsung ke sana. Holidi mana? Alhamdulillah akhirnya bermain dalam salah satu karya beliau yang merubah hidup saya sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman melihat saya hari ini, maka salah satu faktor terbesar yang membentuk saya adalah seorang anak autokulisa yang sangat saya kagumi sosok atau karakter dari anak autokulisa yang banyak mempengaruhi kehidupan saya. Maka waktu terus berjalan 12 tahun sejak film itu diadakan sampai hari ini, saya kembali lagi membaca buku karya Kang Habib. Buku ini berbeda dari buku-buku sebelumnya. Kalau saya bilang buku ini sederhana, makanya adalah karakter-karakternya yang sederhana, banyak kita temui di masyarakat kita. Latarnya sederhana, konfliknya tidak serumit, konflik-konflik di bumi cinta dan sebagainya yang melibatkan dunia internasional. Kemudian latarnya juga bukan Mesir seperti KCB atau ayat-ayat cinta atau bumi cinta di Rusia. Latarnya di Bengkulu, di Lampung. Latarnya di Lampung. Ada orang Lampung di sini? Ada orang Lampung harus baca karena ini menceritakan tentang Lampung, teman-teman sekalian. Dan persamaannya yang saya lihat dari karya-karya Kang Habib memang banyak tentang pesantren dan itu juga terlihat dalam karya Kang Habib Kembara Rindu yang diwakilkan oleh Bapak Rildo. Beliau juga adalah orang yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Kenapa saya bilang ini sederhana? Tapi endingnya membuat saya menangis, teman-teman sekalian. Kisah ini sederhana karena sehari-hari kita temui dalam kehidupan kita. Konfliknya juga mungkin di antara kita mengalaminya atau saudara-saudara kita mengalaminya. Jadi tadi kita udah selesai bedah buku Kembara Rindu. Ini Holidi udah mau ke Bandung, kita nggak bisa lama-lama. Tapi bagi yang penasaran kegiatan Holidi apa nih sekarang? Ya, jadi ngasuh anak ya, masih apa ya sama-sama berjuang sama Oki terus ya ada motivasi anak muda, si dagang ayam bakar juga di hari Batak. Oh masih hebat. Kita doakan hari sukses ya teman-teman sekalian. Kita lanjut untuk wawancara yang lain. Nah teman-teman sekalian, setelah tadi kita ngobrol sama Holidi, tadi kita bahas buku Kembara Rindu karyanya Kang Habib, dan sekarang udah selesai pembahasan bukunya, kemudian bukunya sekarang sama Kang Habib. Kang Habib ada yang mau disampaikan nggak tentang Kembara Rindu ini kepada teman-teman yang nonton vlognya Oki? Silakan. Kembara Rindu ini kita menghadirkan cerita tentang orang yang ada di desa yang katakanlah ada benar-benar di pinggiran Syifa yang mungkin bagi sebagian orang menjadi alasan untuk berputus asa. Tapi saya mengajak untuk tidak pernah berputus asa. Syifa pada akhirnya kemudian menemukan jalan, dan saya ingin menyampaikan juga dalam kemarin itu pentingnya sebuah keluarga.
ada Syifa punya keluarga yang ridho, yang dengan ridho itulah kemudian Syifa bisa ke pesantren dan kemudian nanti pada akhirnya membangun pesantren bareng di desanya. Jadi keluarga itu sangat penting, kemudian ilmu itu juga sangat-sangat penting, dan sumber ilmu pengetahuan itu ada dalam Al-Quran. Nah, tadi kita udah buku ada saya dan juga ada Holibi. Gimana nih Kang antara Oki dan Holibi, akhirnya kita ketemu lagi, kan ini pertemuan yang sangat jarang. Sekarang kalau teman-teman tahu Kang Adib ini sedang melanjutkan S3-nya di Jerman insyaallah. Dan Oki juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Adib karena telah mempertemukan Oki dengan Holibi dengan Kang Adib. Gimana nih Kang hari ini Kang? Kita Ini saya bahagia sekali ya akhirnya bertemu dengan Oki, bertemu dengan Holibi lagi. Ya, semoga kita ketiga. Tapi banyak yang rindu Kang, betul. Banyak yang rindu dengan ketiga, maksudnya rindu dengan kata-kata dialog-dialognya. Tentu itu harus benar-benar matang ya. Cuman saya berusaha kalau hasil karya itu ya semaksimal yang saya mampu dan benar-benar matang. Terasa KJP3 juga kalau memang saya ini juga desakannya luar biasa untuk menghadirkan KJP3. Tentu saya harus berusaha semaksimal yang saya mampu untuk menghadirkan karya yang matang dan bermanfaat. Teman-teman doain ya, semoga Kang Adib sehat terus dan mudah-mudahan ada karya-karya yang doakan juga untuk Oki dan Holibi, semoga semuanya istiqomah di jalan Allah. Ini istiqomah, semoga terus tidak pernah berhenti untuk selama ini saya terus belajar lagi ya. Oke. Satu terakhir Kang, mungkin ini tidak hanya dirasakan oleh saya pribadi, tapi seluruh teman-teman yang mencintai novel-novel Kang Adib. Apa sih Kang yang buat kadang susah juga dijelasin kalau orang sudah menggambarkan gimana sih karyanya Kang Adib. Untuk Oki pribadi nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, dia ada sesuatu di hati gitu kan, yang ini bukan karena Kang Adib lagi puji-puji ya, tapi ada sesuatu yang basah di hati gitu, ada sesuatu yang nyesek gitu ketika baca-baca. Ini juga waktu dibaca ini juga ada sesuatu terasa di hati. Apa sih rahasianya ketika menulis sehingga terasa di hati orang, di hati Oki, di hati teman-teman yang membaca? Apa kekuatan kata-katanya kah? Apa dalil-dalil yang dikeluarkan? Apa sih Kan ada Allah ruhnya? alam itu lebih tepat itu yang menganalisis itu orang yang membaca kira-kira apa. Kalau saya kan nggak enak menyampaikan. Atau Kang Adib ada ritual wudhu dulu sebelum nulis? Intinya apa itu kita berusaha semaksimal mungkin minta kepada Allah agar karya-karya kita tidak menjadi karya yang sia-sia. Kita minta kepada Allah minta kepada Allah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga menyadari sebaik apapun kita berusaha, kita nggak akan bisa mencapai apapun yang kita inginkan tanpa izin, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Pelajaran karena terdahulu tidak ada taufik bagi saya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua taufik, semua apa itu kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teman-teman sekalian pelajaran dari Kang Adib. Tapi yang jelas yang saya tangkap adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mempengaruhi kita dalam melakukan banyak hal, termasuk juga menghasilkan karya-karya seperti ini. Sukses untuk Kang Adib, sukses untuk juga, dan semoga bermanfaat dengan vlog kali ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Jadi teman-teman sekalian, hari ini tuh saya senang banget. Kenapa? Karena saya ketemu sama Kang Adib, saya ketemu sama Holibi. Seperti yang teman-teman tahu, sudah saya cerita di awal bahwa pertemuan kami itu tahun 2008. Saya ingat banget waktu itu saya ikut audisi ketika Cinta Bertasbih, diikuti 7.000 orang. Kemudian saya ikut audisi karena saya ngefans banget sama Kang Adib. Saya membaca semua karya-karya beliau, dan karya-karya beliau itu ada tokoh-tokoh yang banyak menginspirasi saya, tokoh-tokoh di dalam novel beliau. Dan qadarullah 12 tahun kemudian, alhamdulillah hari ini di Islamic Book Fair, saya bersama dengan Kang Adib membahas buku barunya dan juga bersama dengan Holibi. Cuma tadi memang Holibi agak buru-buru karena mau ada acara lagi di Bandung bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tapi yang jelas teman-teman udah melihat yang rindu dengan Holibi. Holibi masih tetap istiqomah di jalan dakwah, alhamdulillah. Kemudian Kang Adib masih istiqomah dengan menulis novel Pembangun Jiwanya, alhamdulillah. Dan doakan saya juga mudah-mudahan istiqomah di jalan dakwah ini insyaallah.
Dan teman-teman doakan ya, tadi Kang Adit bilang ada KCB 3, jadi doain semoga benar-benar ada satu hari nanti, siapapun pemainnya itu, tapi yang jelas mudah-mudahan kelak kalaupun ada dan difilmkan bisa menginspirasi orang banyak sebagaimana film KCB apa ya cerita atau film-film Kang Adik yang sudah 10-12 tahun berlalu tapi masih dikenang oleh banyak masyarakat. Nah, teman-teman yang pernah nonton KCB coba komen di bawah, rindu nggak dengan KCB 3 atau KCB 1, 2 dan rindu nggak pengen dibuat lagi film KCB 3. Dan teman-teman komen di bawah adegan apa sih yang paling teman-teman nggak bisa lupa ketika nonton film KCB. Dan kalau ada KCB 3 kira-kira teman-teman mau settingnya di mana, lokasinya di mana, dan kira-kira ceritanya seperti apa. Pokoknya komen di bawah, karena yang jelas mudah-mudahan Kang Adik baca sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk Kang Adik untuk karya-karya berikutnya, khususnya KCB 3. Terima kasih ya udah nonton vlog ini, terima kasih, dan mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan teman-teman akan sosok Khalidi, sosok Kang Abid Hayum Rahman Asraji. Terima kasih. Dah.